Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang keempat. Bacaan pertama dari kitab Sefanya berbicara soal nubuat Sefanya bagi penduduk Yerusalem. Nubuat itu tentang ajakan untuk mencari Tuhan, carilah keadilan, dan carilah kerendahan hati. Mengapa tiga hal ini yang ditekankan dalam nubuat ini? Karena penduduk Yerusalem saat itu banyak yang melakukan penyembahan berhala sehingga diajak untuk kembali kepada Tuhan. Korupsi sehingga diajak untuk mencari keadilan, dan merasa bisa hidup tanpa campur tangan Tuhan sehingga diajak untuk rendah hati dan memohon pertolongan Tuhan. Mengapa ditekankan? Karena mereka akan mendapatkan perlindungan pada hari kemurkaan Tuhan. Dan dalam bacaan kedua, Paulus menulis surat kepada orang-orang di Korintus, mengingatkan mereka untuk selalu rendah hati dengan cara ingat akan keadaan mereka dulu ketika dipanggil oleh Allah. Dulu mereka adalah orang-orang yang rendah, yang hina, tidak bijak, dan tidak berpengaruh apa-apa. Walaupun dalam keadaan demikian, Allah memanggil, Allah memilih mereka dan memberikan mereka kuasa untuk menyembuhkan. Jadi, jangan menjadi orang yang lupa akan Tuhan. Sabda bahagia dalam Injil yang kita dengarkan hari ini sudah sering sekali kita dengar. Juga mau mengajak kita untuk selalu mau hidup bersama dengan Allah. Hanya menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang miskin, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus, murah hati, suci hatinya, pembawa damai, dan dianiaya sebagai orang-orang yang berbahagia? Padahal pengalaman-pengalaman seperti ini yang dikatakan oleh Yesus ini adalah pengalaman-pengalaman yang sering sekali ditolak atau bahkan tidak ingin dialami oleh kita manusia. Kita selalu berjuang untuk memberantas kemiskinan. Kita selalu mau menghibur orang-orang yang berduka atas kepergian orang-orang yang mereka kasihi. Selalu bekerja dengan giat supaya tidak lapar dan haus dan lain sebagainya. Lalu, mengapa Yesus mengatakan bahwa orang-orang demikian berbahagialah? Saya kira maksud Yesus ini jelas, yaitu mau mengubah cara pandang kita, pola pikir kita terhadap setiap penderitaan yang ada dalam hidup ini. Yang tidak enak-enak belum tentu tidak berguna. Justru yang tidak enak yang dirasakan itu bisa membawa kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan untuk meminta kekuatan. Ketika orang merasa diri miskin, lapar, haus, berduka cita, dianiaya, ia akan berusaha untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Sabda bahagia merupakan inti ajaran Kristus. Sabda bahagia menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang dapat memuaskan hati kita. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, dari ketiga bacaan ini, satu poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kebahagiaan itu asalnya dari Tuhan dan hanya ada di dalam Tuhan. Apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita jalani saat ini, apa yang kita rasakan saat ini, semuanya berasal dari Tuhan. Kebahagiaan itu akan mencapai kesempurnaannya ketika kita beralih dari dunia ini. Maka untuk mencapai kebahagiaan sempurna itu, jadilah orang yang rendah hati. Gambaran orang yang rendah hati adalah bahwa ia mampu melihat dirinya sebagai orang yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Maka ia akan berjuang untuk selalu datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa, meminta, dan bersyukur. Mengapa?
Karena semua orang tanpa kecuali ketika lahir ke dunia ini tidak langsung besar, kuat, dan kaya. Tetapi ketika ia lahir ke dunia ini, ia adalah orang yang kecil, miskin, rendah, tak berpengaruh, tak berdaya apa-apa. Semuanya itu terjadi karena berkat Tuhan atas kita. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku, rekan-rekan muda, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, marilah, jadilah orang yang rendah hati, tahu bersyukur dan berterima kasih. Karena semua ini terjadi bukan karena hebatnya kita, melainkan hebatnya Dia yang telah memanggil kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.